Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan takbiratul ihram dan doa-doa setelah takbiratul ihram. Nah, di sini nanti kontennya agak lebih panjang. Insyaallah tidak ada masalah. Faslun fasal fi bayani ahkami takbir. Fasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum takbir. Wasunnatu, dan sunnah bagi imam ayyajhara, untuk mengeraskan. Wasunnatu, dan sunnah bagi imam ayyajharul imamu, seorang imam tersebut mengeraskan suaranya bitakbiratil ihram, untuk bacaan takbiratul ihram, wa ghairiha, dan takbir-takbir yang lain. Jadi yang namanya takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain itu sunnah bagi imam untuk mengeraskan suaranya. Liyasma'ul ma'mumuna, untuk agar dapat didengar oleh makmum. Ya, jadi makmum tersebut dapat mendengar takbiratul ihram dan takbir-takbir ini imam. Jadi kapan takbiratul ihram, kemudian kapan ruku, kemudian bangun dari ruku, kemudian sujud dan lain sebagainya, itu merupakan kode kode dari imam untuk makmum untuk melakukan gerakan-gerakan selanjutnya, berpindah dari rukun satu ke rukun yang lainnya. Wa yasirul ma'mum biha, dan sunnah bagi makmum untuk melirihkan suaranya biha, dalam bacaan takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain. Bihaitsu yusmi'u nafsahu, kira-kira dapat didengar oleh dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan makmum itu kebalikannya, sunnahnya adalah melirihkan bacaan takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain serta bacaan-bacaan di luar itu ya. Jadi misalkan bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, kemudian surah-surah pendek dan doa-doa yang lain, itu sunnah dibaca lirih. Yang mana kira-kira bacaan lirih, bacaan yang dibaca lirih, dibaca pelan oleh seorang makmum itu sekiranya bisa didengar oleh telinga makmum itu sendiri. Fa in jahal makmumu, kalau misalkan seandainya, akan tetapi di sini apabila makmum tersebut mengeraskan suara, au asarul imam, atau imam melirihkan bacaannya. Jadi ini dibalik, kalau misalkan makmum mengeraskan suara dan imam melirihkan bacaan takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain, lam tafsud sholatuhu, maka sholatnya tidak rusak atau tidak batal.
wal yahris ala tashih takbiri, dan sunnah dan hendaknya berusaha keras ala tashih takbir, untuk membaca takbir dengan benar, dengan fasih. Fala yamuddu fi ghairi maudhihi, yang mana yang dimaksud dengan membaca takbir dengan benar, dengan baik dan benar ini adalah tidak boleh memanjangkan bacaan selain pada tempatnya. Jadi misalkan Allahu Akbar, jadi yang panjang harus panjang, yang pendek harus pendek, maksudnya seperti itu, dan dibaca tartil sesuai dengan tajwidnya, seperti itu. Fa in maddal hamzata, kalau misalkan memanjangkan hamzah min Allahi, jadi Allah, seperti itu, dari lafaz Allah, au asba'a fathatal ba'i min akbaru, atau memanjangkan fathah pada lafaz pada huruf ba min akbar, bihaitsu sharat ala lafzi akbaru, sehingga menjadi lafaz akbaru, jadi ba-nya panjang, ada alifnya, seperti itu. Jadi misalkan yang lafaz akbar ini tadi yang seharusnya tidak panjang, kemudian dipanjangkan menjadi akbaru, kayak gitu, lam tasihha sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Jadi yang namanya bacaan takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain itu dibaca sesuai dengan tajwidnya, panjang pendeknya, seperti itu. Jadi kapan waktunya panjang, kapan waktunya dibaca pendek, ya pendek, seperti itu. Itu yang dimaksud pada pembahasan hukum-hukum takbir. Kalau misalkan kita tidak bisa menempatkan mana yang panjang, mana yang pendek, seperti itu. Misalkan lafaz ba-nya kita baca panjang, akbaru, maka lam tasihha sholatuhu, tidak sah sholatnya. Faslun, kemudian fasal selanjutnya adalah fasal fi bayani takbiratis sholati wa ahkamihinna, yang mana fasal ini menjelaskan tentang takbir sholat wa ahkamihinna, dan hukum-hukum takbir sholat tersebut. I'lam, ketahuilah, anna sholata, sesungguhnya sholat, allati hiya raq'atani, yang terdiri dari 2 rakaat, tushra'u fiha, maka disyariatkan pada sholat tersebut, di dalam sholat yang terdiri dari 2 rakaat tersebut, ihda asyarata takbiratan, membaca 11 kali takbir. Jadi pada saat kita melakukan sholat yang terdiri dari 2 rakaat, maka disyariatkan untuk membaca 11 kali takbir. Wallati hiya salasu rakaatin, adapun sholat yang terdiri dari 3 rakaat, sab'a asyarata takbiratan, yaitu terdiri dari maka di sini ada 17 bacaan takbir. Wallati hiya arba'u rakaatin, dan adapun sholat yang terdiri dari 4 rakaat, isnata wa ishruna takbiratan, terdapat 22 takbir. Fa inna fi kulli rakaatin, karena sesungguhnya di sini sebab fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat, khamsa takbiratin, terdapat 5 kali takbir. Takbiratan li ruku'i, 1 kali takbir untuk ruku', wa arba'an li sajdatain, dan 4 kali takbir untuk sujud, wa raf'i minha, dan bangun dari sujud, wa takbiratul ihram, dan takbiratul ihram. Jadi 1 kali bacaan takbiratul ihram, wa takbiratul qiyami minat tasyahudil awal, dan takbir
ketika berdiri dari tasyahud awal. Jadi kalau misalkan sholat itu terdiri dari 2 rakaat, maka takbirnya ada 11 rakaat, ada 11 takbir. Kalau misalkan sholat tersebut terdiri dari 3 rakaat, maka takbirnya ada 17 rakaat. Dan apabila sholat tersebut terdiri dari 4 rakaat, maka takbirnya ada 22 kali takbir. Fa'in kulli takbir, karena sesungguhnya di sini disebutkan bahwa setiap rakaat itu terdapat 5 kali takbir. Kemudian yang pertama itu terdiri dari 1 takbir untuk ruku, 4 takbir untuk sujud dan bangun dari sujud, kemudian takbiratul ihram dan takbir ketika berdiri dari tasyahud awal. Nah, itu rincian jumlah takbir yang ada pada sholat. Summa i'lam, kemudian ketahuilah anna jami'a hadhihi takbirati sunnatun. Sesungguhnya atau bahwasanya semua takbir-takbir yang sudah dijelaskan tadi hukumnya adalah sunnah. Lau tarakahunna, kalau misalkan seseorang tersebut meninggalkan takbir-takbir tersebut, semua takbir-takbir yang dibaca pada sholat, yang dilakukan pada saat sholat, amdan au syahwan, baik itu ditinggalkan secara sengaja ataupun lupa, lam tabtu sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Fala yahrumu alaihi, dan tidak menjadi haram bagi orang yang meninggalkan tersebut. Wala yasjudu lisahwi, dan tidak perlu sujud sahwi. Illa, kecuali di sini. Jadi semua takbir itu bisa ditinggalkan, baik itu dalam keadaan sengaja atau terlupa. Nah, jadi tidak batal sholatnya, tidak haram bagi seseorang tersebut, dan tidak perlu sujud sahwi. Nah, kecuali di sini illa takbiratul ihrami, kecuali takbiratul ihram. Fa innaha, karena sesungguhnya takbiratul ihram tersebut la tanaqidus sholatu, tidak sah sholat seseorang tersebut illa biha, kecuali dengan takbiratul ihram, bila khilafin, yang mana ini tidak ada perselisihan dari para ulama atau tidak ada pertentangan dari para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Yang namanya takbiratul ihram itu wajib, dan apabila takbiratul ihram itu ditinggalkan, baik itu sengaja atau tidak disengaja, maka sholatnya tidak sah. Itu sudah merupakan kesepakatan daripada ulama. Wallahu a'lam. Semoga Allah dan hanya Allah lah yang maha mengetahui. Nah, kemudian kita lanjut kepada bab setelahnya, adalah bab ma yaqulu ba'da takbiratil ihrami. Bab bacaan bab yang membahas tentang doa-doa atau baca-bacaan yaquluhu yang diucapkan pada bacaan tersebut, pada doa-doa tersebut, ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram. Ihlam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya, ja'at fihi ahadisu kasiratun, terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang bacaan sesudah takbiratul ihram. Yaqtadi majmu'uha, yang mana ini telah banyak dihimpun, ayyakula, sebagaimana berikut. Yang pertama ini yang umum dibaca oleh orang-orang biasa yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Allahu Akbar kabira. Allah lah yang maha besar dengan segenap kebesarannya. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah yang banyak. Wa subhanallahi bukrata wa asila, dan maha suci Allah pada waktu pagi dan petang.
wajjahtu wajhiya. Nah, di sini perbedaannya adalah kalau yang di mana di dalam kitab Al-Um, di situ yang pertama itu Allahu Akbar kabironya tidak, Allahu Akbarnya tidak ada. Jadi langsung kabiro itu yang yang terdapat di dalam kitab Al-Um. Nah, kalau yang di kitab Al-Azkar ini ada lengkap ini ya, Allahu Akbar kabiro sama. Nah, kalau wajah tuh ini nggak ada anunya, ini wajah tuhnya, ininya tuh nggak ada. Jadi memang di dalam kitab Al-Um dan Al-Azkar juga sama redaksinya, langsung wajah tuh. Wajah tu wajhiya, aku hadapkan wajahku lillazi, pada zat yang fataros samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, hanifa, secara lurus ya, benar-benar hanya memurnikan keesaan Allah, kayak gitu maksudnya. Musliman, dan berserah lurus, musliman, berserah diri semata-mata dengan niat berserah diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya kuserahkan hanya untuk Tuhan Rabb semesta alam, hanya untuk Allah sebagai Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Bidzalika umirtu, maka atas hal tersebut aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah termasuk orang-orang yang Islam ya, termasuk orang-orang muslim, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita melafadzkan ini ya memang betul-betul harus diupayakan ya kan. Kalau misalkan kita menjadi orang yang muslim ya memang betul-betul harus menjadi muslim yang baik, yaitu muslim ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kita lanjut. Nah, biasanya kalau kita diputusnya sampai di sini, wa ma ana minal muslimin, gitu. Baru nah, kemudian ini ada terusannya, ini panjang lagi. Allahumma, ya Allah, anta maliku, engkaulah yang maha merajai, engkaulah zat yang maha merajai. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang patut disembah illa anta, selain engkau. Anta Rabbi, engkaulah Tuhanku, wa ana abduka, dan aku hanyalah hambamu. Zalamtu nafsi, yang mana aku telah menganiaya diriku sendiri. Fa'taraftu bizambi, sedangkan aku telah mengetahui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah untukku, hapuskanlah untukku, kepadaku, zunubi, dosa-dosaku, jami'an, kesemuanya. La yaghfirudz dzunuba illa anta, sebab tidak ada yang bisa mengampuni semua dosa-dosa illa anta, kecuali engkau. Wahdini, dan berikanlah aku petunjuk, li ahsanil akhlaqi, yaitu petunjuk pada akhlak yang paling mulia. La yahdi li ahsaniha, yang mana tidak ada yang dapat menunjukkan keindahan daripada akhlak tersebut illa anta, kecuali engkau ya Allah. Wasrif anni, dan jauhkanlah dariku sayyi'aha, yaitu dari akhlak-akhlak yang buruk. La yasrifu anni, yang mana tidak ada sesuatu pun yang dapat menjauhkan daripadaku sayyi'aha, akhlak-akhlak yang buruk tersebut, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Labbaika, maka aku mematuhi, wa sa'daita, dan aku mengikuti perintahmu, wal khairu, dan segala kebaikan, kulluhu, wa khairu kulluhu, dan segala kebaikan, segala macam kebaikan,
fi yadaika, semua ada di dalam genggamanmu ya Allah. Wasyaru, dan segala keburukan laisa ilaika, tidak akan pernah mengarah kepadamu. Wa anabika wa ilaika, dan aku berlindung dan aku wa anabika wa ilaika, dan aku bersandar dan berlindung ilaika, hanya kepadamu. Tabarokta wa ta'alaita, kebaikanmu semakin bertambah, wa ta'alaita, dan engkau maha tinggi. Astaghfiruka, aku memohon ampunanmu, wa atubu ilaika, dan bertobat kepadamu. Nah, sampai di situ lafaz doa iftitah yang diajarkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar. Nah, kemudian juga Rasulullah di sini juga pernah berdoa dengan bacaan ini ya. Wa yaqulu, dan Nabi juga berdoa dengan bacaan ini, Allahumma ba'id, ya Allah jauhkanlah baini wa baina khotoyaya, antaraku dan dosa-dosaku, kama ba'ata bainal masyriqi wal maghribi, sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Jadi di sini doanya adalah, ya Allah jauhkanlah antaraku dan dosa-dosaku sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat, yang mana timur dan barat tidak akan pernah bersatu, itu tidak akan pernah saling berdekat-dekatan. Jadi jauhnya seperti itu. Kita minta supaya dijauhkan atas dosa-dosa. Allahumma ya Allah naqini, bersihkanlah diriku min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahan, kama yunaqqas saubul abyadu, sebagaimana engkau bersihkan pakaian yang putih, minad danasi, dari kotoran. Allahumma ya Allah arsilni min khotoyaya, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan, bisalji, dengan es, wal ma'i, dan air, wal barodi, dan embun. Nah, inilah yang menjadi dalil di dalam di dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya es, air, dan embun itu menjadi air suci, mensucikan, yang bisa dipakai untuk bertoharoh seperti itu. Ini dalilnya ada di dalam kitab Kifayatul Ahya. Fakullu hadzal mazkuri, dan seluruh doa-doa yang telah disebutkan di atas, sabitun fi shahihi, telah terdapat di dalam kitab-kitab sahih, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah fil babi, dan masih banyak fil babi, pada bab ini, ahadisul ukhar, hadis-hadis yang lain, minha, yang mana diantaranya adalah hadis nomor 119. Hadis ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atasnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, izabtataha sholata, apabila beliau membuka sholatnya, qala, maka beliau mengucapkan, subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji untukmu. Tabarokta wa tabarokta semuka, dan hanya engkaulah dan namamu telah memberikan berkah, wa ta'ala jadduka, dan keagunganmu menjadi luhur, wala ilaha ghairuka, dan tidak ada yang patut disembah kecuali hanya engkau. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa Abu Daud, dan Imam Abu Daud, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah,
bi asanida dhaifah, dengan sanad-sanad yang dhaif, lemah. Wa dha'afahu, yang mana di sini Abu Dawud, Imam Tirmidzi, wa dha'afahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Baihaqi wa ghairuhum, yang mana Abu Dawud, Tirmidzi, Baihaqi dan imam-imam hadis lainnya menilai hadis ini lemah, dhaif. Jadi itu ya, jadi yang namanya hadis Aisyah ini sanad-sanadnya lemah. Kemudian hadis nomor 120, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Baihaqi min riwayati Abu Sa'id al-Khudri wa dha'afuhu, yang mana hadis ini juga hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dan Baihaqi dari riwayat sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Sa'id al-Khudri wa dha'afahu. Sedangkan imam-imam hadis tersebut, mereka ulama-ulama hadis tersebut menilai hadisnya lemah. Qala al-Baihaqi, di sini Imam Baihaqi berpendapat wa ruwiyal istiftahu, riwayat tentang doa istiftah, subhanakallahumma wa bihamdika, dengan lafaz subhanakallahumma bihamdika, an Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, marfu'an, yang mana hadis ini berupa hadis yang marfu', wa an Anasin marfu'an, dan juga melalui jalur sahabat Anas bin Malik, hadisnya juga hadis marfu'. Wa kulluha, sedangkan akan tetapi semua hadis tersebut mulai dari hadis dari jalur Ibnu Mas'ud dan Anas bin Malik itu semuanya dhaifah, itu dhaif. Qala, beliau menambahkan, yaitu Imam Baihaqi menambahkan, wa asahu maruwiya fihi, yang mana hadis yang paling sahih yang diriwayatkan, riwayat tentang doa ini, an Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu ialah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, yang mana hadisnya adalah nomor 121, summa rawahu bi isnadihi anhu. Kemudian di sini diriwayatkan bi isnadihi, disandarkan melalui sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab, annahu kabbara, sesungguhnya di sini kabbara membaca, sesungguhnya Rasulullah tersebut membaca takbir, summa qala, kemudian beliau mengucapkan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji bagi untukmu, tabarokasmuka, yang mana namamu memberikan berkah, telah memberikan berkah, wa ta'ala jadduka, dan keagunganmu menjadi luhur, wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali engkau, wallahu a'lam, dan hanya Allah lah yang mengetahui. Jadi hadis dari Ibnu Mas'ud dan Anas tentang tentang subhanakallahumma wa bihamdika itu hadisnya semuanya dhaif, yang mana hadis itu hadis marfu. Kemudian yang paling ashah itu ya hadis tadi, subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, itu yang paling sahih dari jalur Umar bin Khattab. Kemudian nomor 122 di sini, wa rawaina fi Sunanil Baihaqi, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, anil Harisi, dari Al Haris, an Ali, dari sahabat
Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam izastaf tahas sholat, apabila membuka sholat, qala, maka beliau mengucapkan la ilaha anta, tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Engkau, subhanaka, maha suci Engkau, zalamtu nafsi, yang mana aku telah berbuat aniaya terhadap diriku sendiri, amiltu su'an, ya aku telah melakukan suatu perbuatan su'an yang buruk, faghfirli, maka ampunilah dan berilah ampunan kepadaku, innahu la yaghfirudz dzunuba, sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan ampunan terhadap dosa-dosa illa anta, kecuali Engkau, wajjahtu wajhiya, aku menghadapkan wajahku, ila akhiri, dan seterusnya. Itu doa iftitah di dalam Sunan Al-Baihaqi dari Haris riwayatnya, kemudian dari jalur sahabat Rasulullah yaitu Ali bin Abi Thalib. Wahwa hadisun dhaif, akan tetapi hadis yang sudah dijelaskan kita sebutkan tadi nomor 122 itu hadisnya adalah hadis dhaif. Fa innal harisal a'war, sesungguhnya Haris al-A'war berkomentar, muttafaqun ala dha'fihi, telah disepakati kedhaifannya. Wa kana Sya'bi. Nah, ini Al-Imam Sya'bi ini adalah salah satu ulama hadis besar juga. Yaqulu, yang mana beliau berpendapat, al-harisu, Haris tadi, yang mana tadi dari Haris, kadzabun, merupakan seorang yang pendusta. Wallahu a'lam. Jadi kalau misalkan kadzabun di sini, artinya saya sudah tidak menggunakan hadis dari Haris tersebut. Wallahu a'lam. Dan Allah lah yang maha mengetahuinya. Karena memang konteks redaksinya bagus ini, tapi ya itu tadi yang namanya periwayatan hadis itu nggak bisa dimanipulasi dengan bagusnya kata-kata. Jadi apapun itu, kalau misalkan dia memang tidak ada sandarannya dari Rasulullah SAW, tidak bisa dibuktikan dari berbagai macam jalan kayak gitu, maka tetap dikatakan dhaif seperti itu. Bahkan di sini terbukti bahwa Al-Haris di sini adalah pendusta. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan adapun tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasya'u laisa ilaika, yang mana keburukan tidak akan mengarah kepadamu. Di sini konteksnya adalah wasya'u laisa ilaika, yang ada di dalam yang ada di doa iftitah yang pertama tadi. Fa'lam, ketahuilah, anna madhaba ahlil haqqi, sesungguhnya menurut pandangan yang benar, minal muhaddisina, dari para ahli hadis, wal fuqaha, dan para ahli fikih, wal mutakallimin, dan ahli kalam, minas sahabati, dari kalangan sahabat, wa tabi'in, dan tabi'in, wa man ba'dahu, dan ulama dan para ulama generasi setelahnya, minal ulama ilmu muslimin, dari ulama-ulama orang Islam, anna jami'al kainati, sesungguhnya semua sesuatu yang wujud, khairoha wa syarroha, entah itu yang baik atau yang buruk, naf'aha wa doroha, yang bermanfaat, yang mendatangkan manfaat dan mendatangkan bahaya, kulluha minallahi subhanahu wa ta'ala, semuanya itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, bi iradatihi, dengan kehendaknya, wa taqdirihi, dan kekuasaannya,
Idza sabata hadza, maka kalau misalkan faktanya seperti ini, fala budda min ta'wili hadza hadis, maka kita harus mentakwil hadis ini. Fazakal ulama'u fi ajwibatin, maka ulama menyebutkan jawabannya. Jadi wasyaru laisa ilaika, di sini keburukan itu tidak akan mengarah kepadamu. Di sini hadisnya perlu ditakwil menurut beberapa ulama di sini, karena walaupun ini betul sebenarnya konteksnya tidak melenceng, tetapi para ulama perlu mentakwil hadis ini. Yang mana di sini ada beberapa pandangan ulama tentang pentakwilan hadis ini. Kalimat asyaru wasyaru laisa ilaika. Yang pertama adalah wahwa ashharuha, yang mana pendapat yang paling masyhur adalah qalahun nadru ibnu sumaili wal a'immatu ba'dahu, yang mana takwilan ini diungkapkan oleh Nadr bin Sumail dan imam-imam generasi setelahnya. Maknahu, yang mana mereka mengartikan wasyaru la yuqarrabu bihi ilaika, keburukan itu tidak dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu yang dimaksud asyaru laisa ilaika, itu maksudnya wasyaru la yuqarrabu bihi ilaika, keburukan itu tidak bisa menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu takwilan yang pertama menurut beberapa ulama. Kemudian takwilan yang kedua adalah wasani la yas'adu ilaika, yang mana keburukan itu tidak dapat naik, tidak akan sampai kepada engkau Allah Subhanahu wa taala. Innama, sesungguhnya yas'adul kalimut thayyibu, yang mana yang dapat naik, yang dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hanyalah perkataan yang baik. Itu takwilan yang kedua. Wasalisu, dan yang ketiga di sini adalah la yudhafu ilaika adaban, yang mana di sini tidak dapat, keburukan tersebut tidak dapat disandarkan kepada engkau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Adaban, untuk menjaga tata krama, untuk menjaga akhlak, adab, ya. Fala yuqala, maka tidak dapat dikatakan, tidak boleh kita mengatakan, tidak boleh diucapkan ya khaliqus syari, wahai zat yang maha yang menciptakan keburukan. Itu tidak boleh disebut, ya. Ya khaliqus syari, wahai zat yang maha yang telah menciptakan keburukan, wahai zat pencipta keburukan. Itu tidak boleh disebutkan. Fa in kana wa in kana khaliquhu, meskipun Allah lah yang menciptakan keburukan tersebut. Enggak ada sebenarnya, kalau konteksnya sebenarnya ya khaliqus syarri, wahai zat yang pencipta keburukan, ini sebenarnya enggak ada yang bertentangan juga kalau menurut nalar saya, karena ya Allah lah yang menciptakan keburukan, Allah lah yang menciptakan kebaikan. Nah, di sini juga disebutkan wa in kana khaliquhu, meskipun Allah lah yang menciptakan keburukan. Tapi beberapa ulama berpandangan bahwa ini tidak boleh disebutkan. Kama la yuqalu, demikian pula tidak boleh diucapkan ya khaliqul khonaziri, wahai zat pencipta babi, ya kan, babi-babi. Ini jadi teringat jadi teringat yang masak babi kurban kemarin, ya kan? Wahai zat pencipta babi, ya kan? Seperti itu. Walaupun di sini wa in kana khaliqaha,
meskipun Allah lah yang telah menciptakan babi-babi tersebut. Nah, itu. Jadi kita tidak boleh menyandarkan mengatakan kata-kata yang seperti ini ya, wahai zat yang pencipta keburukan, atau wahai zat pencipta babi, wahai zat pencipta anjing misalkan. Itu tidak boleh diucapkan, tidak boleh disebutkan. Ini dalam bentuk sebagai adab, untuk menjaga adab. Itu sudah disebutkan oleh ulama sebagai takwilan, ya istilahnya takwilan asyaru laisa ilaika. Itu pandangan yang ketiga. Kemudian pandangan yang keempat, jawaban yang keempat di sini, wawabiu laisa sya'an binisbati ila hikmatika. Tidak ada sesuatu yang buruk binisbati dapat disandarkan ila hikmatika kepada hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka la takhluqu syai'an ghabasan. Karena sebab di sini engkau, ya mana Allah Subhanahu wa ta'ala, la takhluqu tidak menciptakan syai'an segala sesuatu ghabasan secara sia-sia. Yang dimaksud buruk di sini, keburukan di sini adalah ghabasan, segala sesuatu yang sia-sia. Itu. Jadi kalau misalkan di sini takwilannya yang buruk itu ya yang buruk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang baik itu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menurut manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan segala sesuatunya dalam keadaan yang sia-sia. Wallahu a'lam. Ini hanya Allah lah yang maha mengetahui. Nah, itu tadi takwilan dari asyarul laisa ilaika. Jadi ada 4 jawaban yang dijawab oleh para ulama tentang fakta hadis ini. Yang pertama itu yang paling masyhur itu adalah keburukan itu tidak dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita berzina, mencuri, dan lain sebagainya, itu sesuatu hal yang buruk. Nah, keburukan itu tidak bisa menjadikan kita untuk sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya berzina ini karena mendekatkan diri kepada Allah, enggak ada itu. Kita minum minuman keras, apalagi segala macam, itu tidak boleh seperti itu. Itu pandangan yang paling masyhur. Kalau yang kedua itu segala sesuatu keburukan itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya yang dapat sampai, yang dapat naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah perkataan-perkataan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, begitu pula pandangan yang ketiga, tidak boleh menyandarkan segala sesuatu keburukan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini untuk menjaga adab tata krama kita kepada Allah. Misalkan dengan mengatakan ya khaliqus syarri, wahai zat pencipta keburukan, itu tidak boleh disebut. Atau di sini ya khaliqul khonazir, wahai zat pencipta binatang babi, itu juga tidak boleh. Wa inkana khaliqoha, meskipun Allah lah yang menciptakan babi, anjing, dan semua keburukan, tapi itu tidak boleh disebutkan untuk menjaga adab dan tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat di sini adalah laisa saron binisbati ila hikmatiha, yang mana keburukan itu tidak boleh disandarkan, tidak patut disandarkan kepada hikmah-hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang menciptakan segala sesuatu, karena Allah menciptakan segala sesuatu tersebut tidak sia-sia. Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu dalam keadaan sia-sia. Itu takwilan, beberapa takwilan tentang hadis tersebut. Jadi ada yang hadis atau ayat Al-Quran, ayat atau hadis itu ada yang diartikan
zohirnya saja, ada juga yang ditakwil. Nah, kalau misalkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, saya sepakat bahwa Allah itu di aras, bersemayam di aras, seperti itu. Karena di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juga menyebutkan seperti itu, ya. Tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, tanpa istilahnya kita merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya saklek seperti itu. Jadi kita ya hanya menerima uh, ayat yang seperti itu aja, tanpa maksud merendahkan atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu kalau pandangan Ibnu Katsir di dalam kitab di dalam kitab tafsir Al-Qur'anul Karim, yang mana Ibnu Katsir berpendapat bahwasanya itu berdasarkan dari para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, dan ulama-ulama setelahnya. Itu menurut pandangan Ibnu Katsir. Kalau Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tapi kalau yang ini, kalau menurut Imam Nawawi yang beliau kutip dari pandangan beberapa ulama, itu mesti harus ditakwil. Wallahu alam bishawab. Jadi apakah orang mentakwil atau tidak itu boleh apa tidak, istilahnya sesat apa tidak, tergantung daripada ulama yang menjadi rujukan. Nah, kita jangan sampai istilahnya ada ustadz yang memilih tidak mentakwil, atau yang mentakwil itu kita katakan kafir, kita katakan dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jangan dulu. Kalau misalkan ada landasan ada ulama yang dia jadikan pegangan, kita berarti sudah mengkafirkan ulama yang menjadi sandaran beliau. Seperti itu. Misalkan contoh ya kan banyak, kalau misalkan ustadz Wahabi itu kan berpandangan kepada misalnya Ibnu Taimiyah. Kemudian, kita kafirkan ustadz tersebut. Ya berarti kita mengkafirkan ulama-ulama di atasnya. Berarti Ibnu Taimiyah di situ ada. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal selaku guru beliau. Kemudian yang Ibnu Katsir juga itu adalah murid daripada Ibnu Taimiyah yang selalu memuji gurunya. Itu jadi Ibnu Katsir ini walaupun dia bermazhab Syafi'i, tapi bergurunya sama Ibnu Taimiyah yang bermazhab Hambali. Itu ada tradisi daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah di zaman terdahulu. Meskipun satu mazhab, seperti itu kan, satu mazhab Syafi'i kayak gitu, tapi ya tidak berarti pandangan-pandangannya lolos dari kritikan kayak gitu. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sesuai hadis, tidak sesuai konteksnya, maka akan direvisi. Karena memang di zaman dulu, dari zaman ke zaman itu memang teknologinya memang tidak seperti zaman setelahnya. Jadi misalkan di zaman Imam Syafi'i itu masih dalam bentuk periwayatan, yang mana beliau pun juga terbatas di dalam menemukan hadis-hadis yang sahih, maka ya seperti itulah adanya. Dan Imam Syafi'i pun juga tidak mengatakan bahwa pandangan beliau adalah pandangan yang paling benar. Tidak ada semua ulama Ahlussunnah yang mengatakan bahwa pandangannya adalah pandangan yang paling benar. Yang ini sesat, yang ini kafir, yang ini tidak ada. Yang namanya ulama-ulama zaman dulu ya, walaupun mereka menyalahkan, mengkritisi satu sama lain, pandangan ulama satu sama lain, tapi tetap semuanya itu tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Kemudian hadis diadu ayat diadu dengan ayat, kemudian hadis diadu dengan hadis. Itu bukan semata-mata kita tujuannya untuk berperang mengadu ayat dengan ayat, enggak. Cuman kita untuk mencari suatu kebenaran, mana yang mendekati kebenaran, itulah yang kita ikuti. Nah, kemudian juga di sini juga beberapa ulama yang memang sudah pakar
itu yang memang sudah pakar lah seperti itu, yang sudah memang ahli di bidang yang bisa menelaah itu kan, yang bisa mentarjih itu ya, mereka pasti meneliti betul. Contoh ya ustadz-ustadz di kalangan Muhammadiyah. Nah itu saya sepakat itu kan. Jadi pandangan ulama dari empat mazhab ini ditarjih lagi mana yang paling kuat. Nah itulah yang mereka pakai. Karena apa? Kalau misalkan pandangannya salah, memang betul ulama itu cuma dapat pahalanya satu. Kalau misalkan dia benar, dia dapat pahalanya dua. Itu cuma berlaku untuk imam yang berfatwa. Tapi kalau kita yang mengikutinya sudah tahu itu salah atau mungkin kurang sesuai, kemudian kita masih ikut-ikut. Nah itu yang bermasalah. Itu ada ilmunya tersendiri bagaimana cara mentarjih suatu hukum mana yang sesuai, apa yang lebih kuat. Itu pembahasannya ada tersendiri, itu kitab-kitabnya itu kan, masalah tarjih dan lain sebagainya. Dan itu kebanyakan orang-orang yang memang sudah expert lah, ahli Al-Quran, ahli hadis, kemudian juga mempunyai kepiawaian dalam bidang fikih itu kan. Kalau fikih di situ ada kitab-kitab fikihnya, yang hukum yang memang sudah betul-betul jadi, ada juga yang usul fikihnya itu, rumusan daripada penentuan suatu masalah tuh. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari apa yang telah saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang mau dikritisi, silahkan teman-teman bisa atur di kolom komentar. Begitu juga apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.